Karena di Cambridge itu nggak diminta pursuit statement. Serius? Wait. Hang on. Hai. Bentar. 7,5. Ya. Itu overall. Dan masing-masing. Everything, every single section. Itu ya. Kalau jurusan. Kalau kalian mau itu masuk. Kan... Kak. Salam kenal. Boleh tahu nama kamu? Halo, Indo nih ya. Kita full Indo aja. Oke. Nama aku Tatum Derin. Panggil aja aku Tatum. Aku dari Indo, obviously. Tapi asal-usul aku dari Pekanbaru. Sekarang lagi Masters MPhil in Education. Oke. Kak Tatum ini temennya apa? Channing Tatum bukan? Itu emang salah satu inspirasinya. Kalau mana-mana di sini nggak tahu kayak mana cara pronounce my name, so I tell them just Channing Tatum. Baru mereka tahu. Oke, kita by the way di kota apa ini Kak? Ini di Cambridge. Kalau Cambridge ini masih desa, jadi uniknya ini, as you can see, all the buildings are still quite old. Bless you. Bless you. Mohon maaf, admin lagi pilek tapi bukan COVID, tenang aja. Tadi aku ada point out, kita baru-baru keliling di St. John's. Kalau yang di sana itu tower yang paling tertinggi poinnya. Bisa nampak paling atapnya aja di situ. Oh, yang itu ya? Aha. Oh ya itu, guys ya. Kita tadi di dalam sih. Soalnya tata kota di Cambridge ini ada aturan. They have this kind of a weird rule where they need to protect the historical skyline. So skyscrapers are not allowed here. Oh gitu ya? Yeah. Oke, they need to protect what the city looks like. Sepertinya uniknya apa? Cambridge tuh kayak gitu Kak ya? Oke, kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Panggilnya apa tadi? Tatum. Kak Tatum ya. Oke, ingat aja teman-teman ya, Channing Tatum gitu ya. Kak Tatum ini ambil jurusan MPhil of Education. Yep. Itu isinya apa Kak? Kalau Masters in Education ya anggap aja itu sebagai fakultasnya. Faculty of Education, tapi ada macam-macam jurusannya. Kalau jurusan aku itu Research in Second Language Education. Oh, oke. Kalau jurusan-jurusan lain ada banyak juga. Awas, ada mobil. Ini mohon maaf teman-teman ya, ini tempatnya spesial memang, jadi kita agak challenging. Palingnya nyamping aja oke lah kayak gini. Oke, nah ya. Ya ada banyak juga jurusan-jurusan lain di education. Ada yang namanya KPP, Knowledge, Power and Politics. Ada yang khusus math, ada yang khusus Transforming Education, pokoknya macam-macam lah. Oke, kalau boleh tahu kenapa ambil jurusan itu second language acquisition itu kan nyambung di TESOL sebenarnya ya. TESOL bagi teman-teman yang belum tahu, TESOL itu pendidikan bahasa Inggris ya. TESOL itu kan juga berkaitan erat ya dengan SLA ya. TEFL gitu ya. Betul. Cuma aku nggak terlalu mau fokus ke yang TEFL sama TESOL aja. Aku pengen dapat knowledge yang lebih lebar lagi soal riset. Soalnya kerja aku kan sebagai riset assistant. Oh gitu ya. So I want to know a lot more on the field. Bukan cuma khusus ngajar doang aja, tapi secara keseluruhan. Ngomong-ngomong riset, Kak Tatum ini dari yang saya tahu itu adalah reviewer jurnal Kak ya. Itu gimana ceritanya Kak, kok bisa Kak gitu? Reviewer jurnal itu kayak kepedean banget. Gua belum lagi punya degree S2 aja belum. Gitu. Tapi aku memang managing editor, itu masih boleh. Untung-untung pengalamanku memang udah dari awal sejak jadi riset assistant tahun 2019. Itu di S1 ya? Waktu di mana? Palembang ya? Di Pekanbaru. Oh sorry, Pekanbaru. Iya, di Wetu Sancang Kuning. Jadi udah kerja main-main di jurnal di situ. Tuh guys, kotanya memang ini ya, arsitekturnya klasik banget. Kita mau kemana Kak? Ini sayangnya ada truk di sini, but if you can see like basically this gate, this is Conville Case. Oh ya. Yeah. Ini tempatnya Stephen Hawking. Wow. Stephen Hawking. Oh, sorry. Dia ngajarnya di ini ya. Stephen Hawking ngajarnya di apa? Cambridge ya dulu ya? Iya, dia alumninya di sini. Oh wow, I didn't know that. This is the Great St. Mary's Church, so we don't really have time. But if you want, you can pay a fee and enter here and just climb all the way up there. Oke. Kalau ini gedung apa nih Kak? Nah, ini barulah kita melihat town hall-nya. For Cambridge, we can exactly enter this place. But over there, now that's the most iconic one, King's. Dan itu sepertinya masih under konstruksi juga ya dari sini guys. Mostly maintenance karena di sini like I mentioned mereka coba
try to preserve the historical skyline. Oke. So they make sure that everything is still maintained. No crumbling walls and such. Aku tadi lihat itu kayaknya Nana kalau naik sepeda kenceng-kenceng ya. Apakah memang di sini tuh suka naik sepeda ya? Kalau di sini memang kayak gimana ya? Diatur khusus untuk orang-orang yang jalan kaki sama orang-orang naik sepeda. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau ke Cambridge, dengkulnya kuat-kuatin ya. I mean, that's actually a good advice because if you're talking about where do you want to go, terus ngomong sama orang lokal sini, nihil simpati mereka dengan jalan kaki sejam, 2 jam, mereka oke, kuat banget. Orang-orang tua aja kuat mereka. Oh ya? Ya, naik sepeda. Nah ini unik kakek karena rambutnya putih gitu masih kuat mereka naik sepeda loh. Karena temanku yang di Sheffield itu malah kebalikannya. Jadi karena topologi ininya ya, tanahnya yang naik turun. Jadi kalau naik sepeda tuh sangat susah gitu. Ya, jadi nggak bisa. Aku tuh, juga pas yang New Year Scotland. holiday break. Jadi aku pergi ke Scotland kan. Ya Edinburgh ya. Di Edinburgh, betul banget. Glasgow itu kan banyak nanjatnya ya. Nggak mungkin bisa. Itu. Kalau di Cambridge mana-mana ada aja tempat untuk sepeda. Tuh teman-teman. Jadi memang tempatnya tuh seperti ini ya di mana-mana. Oke, sekarang kita ngomongin kampus dulu deh gitu. Oke. What is special about Cambridge, the university ya? It's basically like a fairy tale. You know, for me personally, karena aku memang lumayan studious bookish person. Kalau di Indo kita baca-baca buku gitu, nama-nama itu kan kayak basically nama-nama biasa aja, profesor itu. Ya, betul. But then when you come here, all those names are actual people. Yeah. And because we're like in Western culture, you don't call them with kayak Bu, Pak, terus betul. Bu, no. Langsung panggil namanya kan? You call them with like, hi Karen, like that. Okay, this is also another iconic one. This is apa the itu? chronophage. Apa? This is the chronophage. So this is basically something that belonged to Corpus Christi College. Is that a grasshopper? Yeah, it's a grasshopper. It basically symbolizes how time is always being even. Oh, oke. It's finite and it's so uneven. Apa salah satu portalnya ini Doctor Strange? Oke. Oh wait, we want to go over here. Siap. Oke, pelan-pelan. Lari. Sepeda pancal banget ya. Nih, nah, nih Bapak Grasshopper ya. Ini saudaranya Kotaro Minami ya, belalang tempur. Oke, terus apa sih uniknya belajar di Cambridge? Mungkin bisa dijelaskan dari segi sistem pembelajaran gitu. Karena tadi malam tuh aku ngobrol sama Ezra teman kita, itu beda banget. Salah satunya adalah kamu bisa milih mata kuliah apapun, bebas banget, dan kita bahkan bisa menentukan apakah mau tesis atau tidak dan sebagainya. Kalau di jurusanmu, MPhil of Education ya, itu gimana? I think one of the things that they share across all these different routes, all these different disciplines, mereka tuh ngasih kebebasan untuk kita memilih, because they always have opportunities, classes macamnya gitu, tapi yang wajib kita datang itu palingan cuma 2 hari seminggu. Wait, what? Ya, yang wajib, yang mandatory jadwalnya cuma 2 hari seminggu. Selebihnya itu, it's like a gajillion of optional classes that are heavily recommended for you to take. Bentar, I don't get it. Jadi kita ambil contoh nih, kamu term 1 kamu itu ambil berapa mata kuliah? Jadi misalnya kayak gini, aku modul untuk 1 tahun itu ada 4. 4 modul ini berarti kan ada macam-macam banyak unitnya gitu. Betul. But basically jadwal aku tuh cuma hari Senin sama Rabu. So kamu ambil 4 mata kuliah. Cuma hari Senin sama Rabu aja. Tapi hari-hari lainnya aku banyak ambil optional classes for anything I'm interested in. Jadi misalnya maksudnya sit in, istilahnya sit in ya teman-teman, atau istilahnya apa ya? Kalau di tempatku tuh auditing. Jadi kamu boleh duduk, join kelas manapun gitu ya? Yeah, as long as you sign up, you know. Oh, tapi yang wajib cuma 4 mata kuliah. Iya. Maksudnya yang kamu ambil. Sorry, itu tadi kamu pilih sendiri atau dipilihkan kampus? Pilih sendiri.
sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya riset kita tuh sukanya yang kualitatif, kita nggak terlalu suka yang kuantitatif karena nggak pandai matematika misalnya ya. Jadinya kita bisa optionalnya itu khusus yang tentang discourse analysis, khusus interview aja, and you don't need to care about the quantitative part. Wow. Ini kita mau kemana nih? Bagusnya lewat sini deh. Oke, siap. Enak ya, karena kalau di kampusku itu kita dipilihkan. Memang bisa ambil apa namanya mata kuliah pilihan, cuman itu antara 2 sampai 3 mata kuliah aja. Jadi enggak semuanya. Oh, kayak minim ya. Ya aku nanya soalnya kebetulan supervisor aku juga kayak course coordinatornya for the entire route of RSLE. Jadi aku aku bilang ke dia kalau awalnya aku surprise kok jadwalnya minim gitu. But because basically they choose the nerds of the world to attend as their students, obviously we're going to fill up our time with everything else. Jadi mereka memang mau ngasih kebebasan itu untuk kita. Keren banget. Saya suka konsep itu. So this is the market square. Oke, dan apakah market square changes. itu? Di sini yang marketnya, yang pasar bebasnya selalu ganti-ganti isinya orang-orangnya. Oke, ini tiap hari apa nih bukannya Kak? Every day. Oh, I see. Oh, kayak cari-cari buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya? Buku-buku atau kayak batu-batu apa yang kayak jewelry gitu, batu akik itu pun ada batu juga. akik ya itu guys ya, batu akik. Siapa tahu nanti bisa ketemu Dr. Strange ya. Kali aja batunya Dr. Strange nyasar. Oke. Enough tentang kampus. Sekarang, by the way kamu ikut society nggak? Oh ikut lah, nggak mungkin kayak ikut. Okay. PPI. Oh PPI, oh iya. Sebelum kita ngomongin beasiswa ya, ikut society apa Kak? Kalau yang pertama-tama di minggu awal itu selalu ada namanya Freshers Week. So I think all universities pasti ada yang kayak gitu ya. Mereka introduce semua basically all parts. Oke. Dan kamu ikut apa? The rowing club. Rowing ya? Iyalah. Rowing, teman-teman nggak tahu rowing itu basically religion di sini. Like iya, a second religion. Kok bisa? Karena intense banget competitionnya. Oh, I see. Oke. Kemana kita? Let's go over here. Wah, ini benar-benar apa kota ya? Apa? Desa. Cambridge. Desa. Oke, desa. Ya, jadi Cambridge itu adalah city university ya. Alright. Basically, like everywhere is geared for students, and in any shop, not all, but many, you can find discounts special for students. Just prove that you have a cam card, and you can get discounts 10%, 20%. Wow. Oke, keren. Right. Alright. Ya, by the way untuk penonton Dance English, mohon maaf kalau misalkan videonya agak ini ya. Karena jalannya agak sempit. Ini mobil, ini pejalan kaki, dan saya jalannya mundur. Ya. Oke. Terus apa lagi ya? Untuk pagi, jadi nggak terlalu mengganggu orang. Ya, pagi nih. Beasiswa Kak Derin, Kak Channing Tatum dapat beasiswa apa kalau boleh tahu kuliah di LPDP, Cambridge? Alhamdulillah ya. Oke. Nah, Cambridge ini kan termasuk kalau di LPDP itu perguruan tinggi utama dunia, PTUD. Benar ya? Nah, ini apa nih Kak? Ini kayaknya Great Saint Mary's Church. Oh, itu ya church ya? Yeah. Oh ya, oke. Nah, gimana sih, atau gini deh, gimana kamu kemarin itu ceritanya bisa dapat beasiswa LPDP Cambridge pula gitu? Kalau mau coba aku condense sedikit ya. Awalnya aku mulai skripsi itu tahun 2020. Oke. Jadi itu waktu itu berapa belum lulus, jadi masih iseng-iseng aja. Aku mau coba LPDP supaya aku tahu kayak mana deadline-nya, esainya gimana, jauh-jauhnya. Itu semester berapa itu? Semester 6.
Aku lulusnya tiga setengah Yeah, tahun, I jadi know itu that. semester 6 mau 7 itu. Dan IPK-nya 3,94 gas ya. Ini bu riset aku ya, tahu pula berapa Loh, angka ya. kan LinkedIn kan ada semua di situ. Saya kebetulan pas baca aja sih, ya saya shock juga. Oh, iya. Karena seperti bumi dan langit. Saya waktu kuliah IPK saya cuma 3,18. But basically like that. Awalnya 2020 itu masih coba-coba aja. Jadi aku nggak expect bakal lulus. Jadi memang nggak berasa waktu itu, cuma lulusnya administrasi tapi nggak lulus pas yang substantif. Oh, sempat gagal berarti ya? Iya, tapi memang karena aku belum lulus Iseng. lagi. Belum lulus skripsi. Iya, Skripsi iyalah belum kelar. kamu nggak punya ijazah. Iya. Mana boleh. Jadi emang iseng-iseng aja waktu itu ngisinya. Tapi berkat itu aku belajar, tahun depannya pas udah lulus, baru aku serius. I see. This is my college. Oh my College. god. Apa namanya college-nya? Christ College. Rice. Ya, Jesus Christ. Oh, I see. Ya, aku mau ngasih tau rekrutif college mine. Oke, tengok-tengok guys ya, hati-hati kalau. Oh, kita mau masuk nih. Oke, siap. You can imagine how I feel when I came to Cambridge. Jeng, and this is the first thing I jeng. see. You are Hermione. Jadi ini tempatnya ini ya, college-nya Tatum, yaitu Christ College. Kalau di Oke. Cambridge and also Oxford, they have this weird system where for Nah, you itu to tuh, be a jelasin. student here, you need to be a member of the college. Untuk apa ini? Kayak kalau misalnya kita mau masuk UI atau kita mau masuk Stanford, Betul. kita tinggal daftar aja kan ke fakultas dan departemennya. Tapi kalau di Cambridge, we have to be a member of college first. I don't get it. Baru kayak kita harus menjadi anggota klub tertentu kayak gitu. Baru bisa Baru daftar. bisa jadi murid. Tapi pendaftarannya di saat yang sama. Terus ini nih, kan ada college, terus ada school dan macam-macam. Itu maksudnya apa itu? College sama faculty dua-duanya gitu. Itu bedanya apa itu? Kemarin aku ngobrol sama teman College kita. anggap aja kayak provinsi. Oh. Indonesia negara anggap itu sebagai University of Cambridge. Kalau mau belajar di Papua atau mau belajar di Timor Leste atau mau belajar di Jakarta, anggap aja Jakarta, Timor Leste, Papua dan lain itu nama-nama college. College gitu ya. Oh, We I need to see. be part of these provinces, these colleges first. Baru bisa jadi murid. Bener-bener tua ya, apa bangunannya, terus ya itu tadi ya kan. This was in 1500s, so yes. 1500. Yeah. Oke. Oh, kalau we're lucky, the Palace Garden is open. Oh. Jadi kalau Christ Ini- College ini uniknya, this is placed right in the middle of the city center. But immediately you enter this place and it's peaceful. It's the most peaceful spot. Oh, ya. Aduh. Ini kadang kalau pusing-pusing ngejain esai, nah lari aja ke sini teman. Oh, kalau lagi nggak raining, orang udah baca-baca novel aja di sini. Ini kan keadaan masih liburan ya, liburan dan apa masih pagi, jadi This nggak ada. also where we took our matriculation photograph together. Oh my Seluruh god. angkatan di sini. Aduh, keren banget. Oke, back to LPDP. I know that banyak yang ini sih sudah banyak lah ya teman-teman yang share. Intinya ya terus berusaha, kalau gagal berusaha lagi gitu. Tapi ada nggak sih maksudnya something special, mungkin sesuatu yang ingin kamu share, mungkin apa ya, hal spesifik tentang perjalananmu apply LPDP, terutama ini PTUD ya, Cambridge itu apa? Kalau I think yang paling signifikan aku ubah dari awalnya iseng-iseng terus yang serius itu. Betul. Yang pas aku serius itu pas aku menjawab interview questions atau Gimana? bahkan di esainya udah jelas aku tuh mau ngapain di sini. I see. Karena kalau kita mau studi di luar negeri, apalagi beasiswa, they only want to basically give money to Betul. students who know what they're going to do. Bahkan after they graduate gitu ya. Ya, Nah, emang kamu kalau boleh tahu nih, bilang apa gitu waktu istilahnya Tatum setelah selesai kuliah mau ngapain gitu? ya boleh lagi pulang, keluargaku masih di No, I mean, do you wanna be a lecturer or yes. bidang lain? Karena kan MPhil of Education ini nanti arahnya kemana sih sebenarnya? Apakah researcher atau penulis buku misalkan atau gimana?
Basically everything. Aku kayak lebih sukanya di gitu kan. Tapi kalau mau memaksimalkan semuanya, mendingan jadi dosen aja langsung. Satu paket ya, karena itu memang kerjaan mereka kan, research juga kan. Ya. Oh, dan is that your dream? Future dream? I guess they would be the most fulfilling one. Yeah. Okay. Okay, this is the swimming pool, so you can exactly see it. But this is basically one of Is the it frozen? oldest swimming pool. Oh, ini ditutup ya? Yeah. Oke. Alright. Nah, ini bukan bambu ya nih teman-teman. Ini kayak dibuat sebagai kolam renang yang bukan man-made, and it's the oldest one in Cambridge. Oh, wow. Nah, terus yang bikin siapa berarti? Kayak buktinya itu tuh bukan kayak dibolongin dari awal terus bikin jadi pool gitu. Kirain apa pasukannya Roro Jonggrang gitu. No. Okay, so this is another famous post. Aduh, burung-burungnya. The mulberry tree. So this is probably the only one in Cambridge as well. Jadi kayak pas spring, only Christ College would sell mulberry jam. Eksklusif banget. Ini ada kebun-kebunnya guys. Lihat kebunku, ada pohon pisang. Wah, ini mah kampung gua juga banyak. Udah ke botanic garden gak? Ya. Bercanda. Udah sih kemarin waktu di Glasgow. Oke, lanjut nih. Terus ada yang tanya Kak dari teman-teman di grup ini, grup pemburu beasiswa Chevening. Yang pertama adalah getting into Cambridge itu kan susah ya. Salah satu syaratnya itu kan nulis personal statement gitu. Apa yang kamu tulis atau mungkin bisa share nggak sih sebenarnya like what kind of person are they looking for gitu. Terus kamu tulis spesifik apa itu, apakah misalkan what you wanna do atau apa yang kamu suka atau apa yang akan kamu lakukan di masa depan terkait dengan personal statement yang di Cambridge ini. Oke, fokus ke pertanyaan pertama dulu ya. Betul. Ini. I can't exactly answer that karena di Cambridge itu nggak diminta personal statement. Serius? It's not like UCAS or like any other different universities karena aku daftar juga kan yang lain. UCAS itu kan untuk undergraduate ya, correct me if I'm wrong. UCAS undergraduate. Nah, kalau master itu kan kayak aku di Warwick itu kan aku nulis personal statement gitu. Mirip kayak yang aku tulis waktu di. Ya, aku juga daftar kayak Essex, Reading juga. Itu mereka diminta personal statement juga. Cambridge nggak minta? No. Nani? No. Itu guys yang nggak pakai ya, saya shock saya. Instead, okay, bukan personal statement, but they ask us to submit 2 written work. One is a 500 word of a research proposal. That's what I meant. You need to know what you want to do. Itu ya. Yang kedua 600 words malah pusing. or 500 words of critical analysis of an article that they chose. Oh, itu mirip seperti King's College. Aku waktu di King's College, dia juga kasih aku artikel, terus aku disuruh analisa. Ya. Gitu. Untungnya aku nggak jadi karena pas apply mereka minta bayar dulu. Dan aku juga nggak dapat Chevening kan waktu itu, jadinya nggak bisa kuliah di situ. Oh. Ya it's okay sih. Tapi daftarnya kan kayak 1 juta, 2 juta gitu. Ya kan. segituan sih, 100 poundnya atau berapa gitu. Oke. Berarti 2 itu ya untuk masuk di Cambridge. Terus untuk jurusan kamu nih MPhil of Education itu IELTS-nya mintanya berapa? Karena jurusan aku Research in Second Language Education, jadi lumayan tinggi IELTS-nya. Berapa? 7,5 minimal semuanya. Wait, hang on. Hai. Bentar. 7,5. Ya. Itu overall. Dan masing-masing. Everything, every single section. Itu ya. Kalau jurusan kalau mau masuk kan IELTS kan tergantung jurusan. Betul. Karena jurusan aku tuh bahasa, mengajar bahasa, tentulah harus tinggi. Oke, siap. Jangan panik sama IELTS. 7,5 semuanya overall dan masing-masing skill ya. Iya. Oke, good luck ya teman-teman. Cambridge dan mungkin juga Oxford ya, mereka satu geng ini. Wow. Ini kalau pas masih autumn ini masih cantik, tapi karena ini winter ya. Winter, nggak apa-apa. Oke. Yeah. Tadi ada juga yang tanya Kak. Oke, pertanyaan pertama. Terus itu tuh ada nggak sih? Ada yang tanya juga. Ada interview nggak? Interview? Okay, for masters, postgraduate, we will not be interviewed. Iya, karena nggak kebayang kan kalau misalkan yang daftar 100-200 orang. Bisa, no.
Ya, 100-200 orang yang apply interview ya. Pusing yang interview ya. 100 ribuan, lebih dari itu kalau untuk daftar aja. Iya. Kalau pas postgraduate yang doktoral, nah itu baru di interview. Tapi itu pun kayak case by case basis. Kalau mereka merasa perlu, they need to know more. Kalau musisinya udah keren, well they probably won't require you to do it. Oke, untuk research proposal nih, berarti kamu istilahnya apa ya? Kan kita belum tahu ya mau riset apa untuk tesis dan bisa nggak ambil tesis juga kan gitu. Nah, berarti yang kamu tulis waktu apply itu apa? Aku memang pilih yang pasti bakal melakukan disertasi. Aku udah tahu mau riset apa. Itu dia ya teman-teman. Jadi memang harus sudah tahu ya, harus disiapkan mau ambil apa gitu ya. Oke. Nice. Oke, sekarang kita ke ini deh, keseharian. Kamu biasanya kalau refreshing kemana? Kalau di Cambridge? Ntar ini lagi bising. Oh iya iya. Gak apa-apa. Audionya. Oh, lewat situ ternyata ya. Pakai cetit-cetit guys ya. Ya untung saya sama Tatum ya. Kalau enggak boleh lewat ini. Oke. Ya. Tempat kalau katanya anak zaman sekarang tuh healing di Cambridge biasanya di mana? Namanya ini memang di UK atau Western banyakannya pubs lah ya. The Pub. problem with Do you drink? Here, no, I don't drink alcohol. Cuma kayak di sini ini memang kebanyakan tuh untuk pubs kalau kayak mau hangout malam-malam gitu. Oke. The problem is kayak kafe lah ya kalau di Indonesia gitu ya kali. Iya, ya? kafe-kafe gitu di sini. Cuma masalahnya kalau di sini ini apalagi kita datang sekolah itu kan pas September Oktober. Jadi jam malam tuh cepet banget datangnya. Jam 4 tuh udah gelap, udah gak ada lagi matahari. Oke. Jadinya Oh ya karena winter ya, sama sih. Iya, toko-toko pun juga pada tutup jam sama. 4, jam 5. Kalau yang toko-toko malam pun tutupnya palingan jam 10, 11 paling telat. Nah, berarti kamu biasanya hangoutnya di mana? Kalau aku sih biasanya di college rumah kawan. Oh, gitu. Dan kafe lumayan jarang sih. Kafe palingan aku kayak hangout sendiri-sendiri aja kalau mau fokus tadi. Yang aku lihat juga kamu kayaknya lebih suka hangout sama buku deh. Iya, library aja sih. Terus biaya hidup. Nah, ini topik yang wajib ya di videonya Das English. Biaya hidup di sini kamu berapa? Bisa share dong akomodasi dan biaya hidup yang lain-lain gitu. Oke, kalau untuk rent memang pricey, yang paling pricey itu tuh cuma di rent aja. Oke, berapa itu? And kalau aku milihnya yang agak lower middle range, so it's about £1,600 per month. Wait. Bentar. 1,600 per month? Sorry, 600 per month, 1,600 per month. Itu bukannya melebihi stipendmu per bulan? No. Overallnya 1,900, enggak, 1,600 itu yang lain lagi. 600 per bulan untuk akomodasi. 600-an, kalau spesifiknya agak 663. Biaya hidup? Nah, kalau biaya hidup, karena aku bisa masak di rumah, and I also have a bike and I go to Aldi and cook myself, jadinya bisa di bawah £50 untuk sebulan. Oke. Tapi kalau misalnya 50 sebulan? Hemat ya? I mean like I just buy bread, eggs, and such. Itu kan banyak apa? Apalagi kayak bread itu kan bisa kayak 20 slices for just 75 pence. Oh iya. Oke. Siap. Oke. Eggs yang 15 bisa kayak 3 pound aja. Hati-hati. Ini ada apa ya? Rame banget teman-teman. sepeda. Pokoknya kalau cooking sendiri itu bisa kita hemat-hemat. Tapi kalau makan-makan di luar, itu baru mahal. Ya, itu kayaknya aturan umum lah ya gitu. Semua pun bilang gitu. Oke. Problemnya kayak di sini, misalnya bakso, kalau di Indo itu kan kayak 25.000 lah ya. Mahalnya. Tapi kalau di sini itu bisa jadi 8 pound, which is about like more than 200. Betul. Sama sih di tempatku juga kan ada makanan Indonesia kan, kayak sate, apa nasi goreng itu juga segitu aja 8-9 pound sterling. Oke Kak, ini topik wajib terakhir di Dance English ya. Oke. IELTS. Nah, IELTS itu kan gak apa-apa, ini audionya aman kok.
IELTS itu susah kan ya, gitu. Apalagi untuk dapat skor yang kayak punyamu tadi tuh. Itu ada nggak sih tips? Maksudnya gini, rata-rata yang aku interview tuh bilang latihan. Oke, itu memang betul. Tapi ada nggak sih maksudnya something unik atau based on your experience yang it really works gitu to improve your English proficiency, especially IELTS gitu. Oke. Bentar, ini kita sambil mau nyebrang ya teman-teman. Harus tengok kanan kiri, tengok kanan, tengok kiri. Jangan nyanyi kayak anak TK. Ya, ini sebenarnya salah satu coping mechanism karena stres mikirin tugas. Aduh, tugasku kurang satu lagi. Ya itu yang aku kirim ke kamu itu. Written tweet. Yang multimodal tuh ya? Ya. Oke, gimana IELTS? Ya karena aku juga tutor IELTS kan. Iya. Oh by the way, IELTS-nya Tatum ini 8 guys ya. Boleh spill masing-masing ininya per skill? Listening 8,5. Buset. Reading 9. Oke. Writing 7.5 atau 7, I don't quite remember. Sama speaking? Speaking tinggi 8. Sih, 8 harusnya. Oh ya, sama. Problemnya soalnya kayak IELTS tuh kan paper based test, and at that point aku udah lama banget gak ada nulis, cuma ngetik. Jadinya jelek. Oh iya ya, kan yang umum kan ini computer delivered kan? Iya. Cepat delivered juga itu agak kayak, jarang. Selain advice yang kayak gitunya, also prepare based on the mode. Kalau misalnya mau ngambil yang paper based test, latihan nulis. Jangan kayak aku latihannya ngetik, tapi ternyata pas di tesnya harus nulis. Oh itu menyebalkan banget sih. Iya. I can imagine that. Tapi ya kalau untuk advice untuk IELTS itu, besides practice, which is legit. Kalau trik aku tuh lebih ke menjawab itu secepatnya dengan cara loncat-loncat katanya gitu. Keywordnya. Sorry, itu untuk reading ya? Ya. Gimana? Loncat-loncat maksudnya gimana? Biasanya kayak di reading itu kan yang biasanya banyak orang bikin lama ya, baca-baca teksnya. Ya, paling menyebalkan sih reading itu mah. Tapi kayak kalau aku sih fokus langsung ke questionnya. Oh, ya kayak aku langsung loncat-loncat aja sekitaran passage. Sama. Aku juga larinya ke question dulu, iya. Baru ke reading. Iya. Itu salah satu teknik yang aku ajarkan juga kalau misalkan sama murid-murid aku sih. Wow. Oke. Untuk active skills, writing dan speaking, bagaimana sih biar bisa writing dan speaking bagus itu? Kayaknya itu masalah terbesar salah satu sih. Kalau speaking sih, speak a lot. mending latihannya itu dengan topik macam-macam apa aja. Kita coba kayak latihan aja sama yang ini agak sulitnya, jadi kawan gitu. Ya mau ngomong-ngomong bahasa Inggris juga. And definitely we need partner ya. Terus kita kayak tanya-tanya, jawabnya tuh bagus itu secara insting. Maksudnya? I'm looking for this anatomy building. Anatomy building. Bentar, ada iklan. It's okay. Anatomy building. Okay, is this like where we are at the moment? I don't quite know. Kayaknya kamu harus buka jasa ini deh, jasa guide. That's like. Okay. Not sure how the pricing would be, but I have so many clients already. Oke, kita nyebrang lagi guys. Lari. Baik, kita nggak kerasa. Ternyata aku cek udah setengah jam. Ini rekor sih. Maksudnya video ini tuh rekor dengan durasi terpanjang dan nggak kerasa karena kita banyak yang dibicarakan dan itu menarik gitu ya. Oh, ini bukan kayak pengalaman sering gitu ya? Baru pertama kali? Enggak, maksudku ini kan video ke-6. Ya. Videoku yang lain nggak sepanjang ini. Oh. Paling panjang itu kalau nggak salah 20 menit kemarin. Kalau nggak salah Mas Bayu yang di Glasgow. Okay, so if we stand from here, all the way over there, itu bus park mo. Park side. For the bus station that you need to go. Di situ. So sad guys, karena aku harus pulang. Jadi aku tadi malam nyampe, pagi ini tadi bangun agak kesiangan, kayak ketemu Tatum. Sebenarnya aku pengen berguru gitu. Curhat masa tugas, tapi habis ini bentar lagi aku harus pulang, gak apa-apa. Oke, Kak Channing Tatum versi cowok. Versi cowok.
Versi cewek. Ya teman-teman cowok aja. Oke. Closing deh gitu, closing statement ya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman yang menonton video ini? Oh sorry, ini ada orang sepedan. Kayaknya kalau pesan, aku memang lebih ada kayak tujuan spesifik gitu orang-orangnya ya. Tepatnya kayak junior-junior aku yang di alma mater aku satu di Universitas Sang Kuning. Jadi, what can you tell to our audience? Kayak bisa macam-macam sih, maksudnya secara umum ya studying abroad atau dapat beasiswa, which is like something that you have achieved. I mean, Dan ini kampusnya the fact that it's like inspirational or it's admirable or it's an achievement and such. If you do decide to take this sort of thing, studying abroad as a goal, try to determine what exactly you want to get out of it. Berarti itu dari awal-awalnya, karena semakin solid kamu tuh punya ide mau ngapain di sini, bukan like cuma very kayak clear belajar aja. goal yang ini ya, jelas banget gitu ya. Yeah, and it will be really really easy for you to write the essays or just talk about what you want to do. I see, oke. Karena kebanyakan memang banyak anak itu ya bingung gitu kan, mau bahas Karena apa kayak sama nulis study apa. abroad, terus mereka kayak berhentinya, aku pengen deh kuliah luar negeri, tapi kayak stop di situ aja. Iya betul banget. Nah Problemnya itu di situ teman-teman. mayoritas kan. Kalau cuma segitu aja, I mean like, why would the government give money? Betul. Your wish is only pengen kuliah luar negeri doang aja. Jadi What specifically kita harus melihat dari sudut pandang pemberi beasiswa juga ya, kayak what should I give it to you gitu. Oke, menarik ini. Alright, ya. Jadi itu teman-teman ya, have a clear goal. Dan gimana sih caranya, maksudnya gini Kak, kadang teman-teman itu bingung mau ngapain karena memang mereka they haven't done anything much gitu. Yeah, and dan kamu kan even fresh though we're graduate. like really young, fresh graduate juga, umurnya kayak di bawah 25 atau di bawah 30 atau di atas itu, terus masih bingung mau ngapain. Seperti dia. But nah itu gimana ceritanya tuh, tipsnya? Pas kita masa pendaftaran itu, tekankan aja ke satu ide tertentu, kita pokoknya pengen menjadi ini. Mau jadi dosen, atau mau jadi guru, atau mau jadi engineer semacamnya, and just focus on that. Make that as your actual goal. Try to eliminate any doubt, kayaknya karir aku kayaknya memang pengen gak kayak sini jadi dosen. Dan mungkin yang bisa aku highlight karena gini, Tatum ini kan waktu kuliah juga udah kayaknya sering terlibat dengan project-project penulisan juga kan. Artinya dari itu kita bisa anggap sebagai latihan yang bisa menempa kamu sehingga kamu tuh tahu mau kemana, karena dari S1 udah berkutat di bidang itu gitu kan. Beda kalau misalkan kuliah ya cuma kuliah aja, kupu-kupu kan, kuliah pulang gitu kan, masih bingung mau ngapain karena ya waktu kuliah aja tidak melakukan banyak hal gitu. Bisa nggak aku simpulkan seperti itu? Kalau aku lumayan tentatif sih sama yang kayak gitu, because I don't think orang yang kayak kupu-kupu itu mereka kayak like, I don't think they're doing nothing at all. Mereka pasti udah melakukan sesuatu. Oh, I see, oke. Tapi jadi tetap ini ya, kita focus on something that you want to do. And even if you have doubts, apakah itu memang bakal jadi end game-mu? End game. Tapi namanya mau dapat beasiswa untuk belajar secara sementara, temporary, 1 year, 2 years, 3 years. Memang harus solid, kita memang mau di sini. Pas udah lulus, disinilah udah masa kayak agak kebebasan. Apakah masih mau stick dengan idea awalnya, memang masih mau stick di karir ini, atau ada perubahan sedikit, melihat ada banyak opportunity lain. Oke, siap-siap. Baik, sangat padat. Panjang. Iya, nggak padat banget lah gitu. Ya, the reason aku menekan itu sih karena aku lihat profilnya Tatum nggak main-main gitu. Sedikit cerita, jadi Tatum itu satu-satu tuh WA saya, nanyain tugas di mana, saya nggak ngerti sama sekali tugasnya. Terus saya penasaran kan, ini siapa sih orang ini gitu kan, cari-cari gitu, ternyata kalian bisa ketik ya Tatum Derin, nanti aku sertakan di bawah gitu. Silakan cari sendiri, nanti you will know what kind of person she is. She's really
great. Ini pluginnya nggak out of nowhere, tapi bukan request aku ya. It's all his initiative. Ya, saya kesini juga salah satunya karena ingin ini belajar juga, dan saya nggak malu gitu meskipun usia saya jauh di atas dia. Tapi intinya belajar kan bisa di mana aja gitu kan, dan siapapun bisa jadi guru kita. Lifelong learner. Ya. Itu kuat banget di sini di UK atau mana aja gitu. Belajar tuh nggak berhenti sesuai usia. Mau tua-tua pun masih belajar. Siap, oke. Segitu dulu Kak Tatum Derin, jauh-jauh dari Pekanbaru Riau ya, Aja sini. belajar di Cambridge. We wish you good luck. Semoga sukses dan bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan, baik di waktu kuliah selesai atau apa. Wish you good luck ya. Amin. Oke, gitu dulu. So this is Danny from Dance English. I'll see you in the next video. Salam dari Cambridge. Bye.